eyes are on you, and through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you, and it is well with me. And far be it from me to not believe, even when my eyes can't see. And this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the sea. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you, and it is well. It is well. So let go.
Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan memulai kebaktian di pagi hari yang indah ini. Walaupun kita tetap dalam keadaan live streaming, tapi di dalam pelayanan kita tetap ada semangat. Amin saudara. Mari kita masuk dalam saat teduh. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih. Kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur terima kasih untuk semua kebaikan. Kalau kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, kami masih boleh mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu. Kami mengucap syukur terima kasih. Dan pada pagi hari ini kami memberikan yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih Yesus. Kami serahkan kebaktian pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita akan sama-sama menjadikan satu buah lagu harapan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Percaya tiada yang mustahil ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Kita sama-sama harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Mari kita nyanyi sama-sama, semua buka suara. Percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku
bukan sama siapa-siapa. Ada amin saudara. Angkat tanganmu buat Tuhan kita. Serahkan hidupmu pada Tuhan pada pagi hari. Dia yang akan membuka jalan. Dia yang akan memberi mujizat buat kamu, buat kita semuanya yang berserah kepada. Amin saudara. Karena harapan kita adalah dalam nama Yesus. Dan kau tidak akan pernah sia-sia jika kau di dalam. Amin saudara. Iman kita tetap diteguhkan di dalam Dia seumur hidup. Amin saudara. Serahkan hidup kepada Tuhan. Yes. Thank you Jesus. Kita katakan sama-sama nyanyi sekarang. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Buka suaramu untuk Tuhan kita. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Ayo semua katakan. Amin saudara. Yesus. Dimanapun kalian berada pada saat ini, mari buka suaramu untuk Tuhan kita. Harapan kita hanya pada Yesus. Amin saudara. Dan kau tidak akan pernah sia-sia di dalamnya. Tetap teguh karena Yesus menopangku. Ayo nyanyi, buka suara. Katakan sekali lagi. Yesus menopangku. Sembah Tuhan kita. Sembah Tuhan kita, Allah yang hidup. Hari ini kau dipuaskan. Hari ini kau diberkati. Hari ini kau diberi kekuatan yang baru. Hari ini kau diberi kesehatan yang baik. Dan hari ini kau diberi kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Saudara, setiap kebaktian merupakan kebaktian yang luar biasa. Bukan kebaktian yang biasa-biasa. Karena setiap kebaktian bukan diri kita yang ditonjolkan. Bukan musik ataupun pujian yang ditonjolkan. Tapi satu oknum, yaitu Tuhan Yesus. Artinya saudara, kita pandang pada Tuhan Yesus selalu dalam hidup ini. Tidak ada lain. Thank you Jesus. Pertolongan kita selalu ada padanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Thank you Jesus. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan
jatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang selalu menolong kita. Engkaulah selalu yang menjaga kita. Walau dalam keadaan bagaimanapun Tuhan Yesus. Buka suaramu untuk Tuhan kita pada pagi hari ini. Sembah Dia, sembah Dia. Dia ada bersama dengan kita semua pada pagi hari ini. Dia akan menjamahmu pada pagi hari ini, membuka jalan bagimu, memberi kesembuhan bagimu, memberikan jalan yang terbaik bagimu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Buka hatimu untuk Tuhan pada pagi hari. Buka dirimu untuk Tuhan pada pagi. Dia akan menjamahmu, memberi kekuatan yang baru buatmu, memberimu yang luar biasa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Pertolonganmu tidak pernah terlambat Tuhan. Kami tahu Kau yang selalu bersama kami, Kau yang selalu mendampingi kita. Thank
seumur hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan kita Allah yang hidup, yang luar biasa. Saudara jangan lupa, tidak usah takut pada apapun juga, karena Dia yang selalu menolong kita, Dia yang selalu menjaga kita. Amin saudara. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Hanya Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan sekali lagi amin. Haleluya, haleluya. Yes, Jesus. Saudara-saudara anggota Jemaat International Worship Church di Los Angeles yang dikasihi Tuhan, hari ini melalui pemberitaan firman kita bertemu satu dengan yang lain karena nama Tuhan Yesus Kristus. Saya adalah mantan guru pendeta Budi Hananto di sekitar tahun 1984 yang lalu di SMA Negeri 19 Jakarta. Saya sangat bahagia melalui beliau diundang hari ini menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah saudara. Dan tema kita hari ini adalah mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebuah tema yang sangat provokatif, sangat mengundang tanya, sangat merangsang kita untuk berpikir apa mungkin. Mengapa demikian? Sebab kita semua pernah menghadapi sesuatu yang tidak mungkin diubah, padahal kita butuh hal itu berubah. Karena itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan tentang topik yang sangat provokatif ini, saya mengajak saudara-saudara berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang telah menyatukan kami oleh karena nama Putramu Yesus Kristus menjadi satu saudara, satu dengan yang lain. Walau berjauhan kami, satu di Los Angeles, satu di Jakarta, namun hari ini kami berjumpa di dalam iman di hadapan-Mu, duduk bersama-sama ingin mendengarkan firman-Mu. Firman yang sangat kami butuhkan di tengah-tengah perjalanan hidup kami mengiring, melayani, dan bersaksi bagi nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami supaya kami boleh dikuatkan, dihiburkan, diajar, ditegur, bahkan diberi pengharapan yang hidup. Kami bersyukur Engkau dengar doa kami, sebab kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari anggota jemaat, saya mengajak saudara membuka Alkitab saudara. Kita membuka kitab Keluaran pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-16. Keluaran 14 ayat 10 sampai dengan 16. Seperti kita ketahui, kitab Keluaran adalah sebuah kitab yang mengisahkan perjalanan umat Israel dari tanah perbudakan setelah dimerdekakan menuju
ke tanah perjanjian. Karena itu kitab Keluaran adalah gambaran perjalanan iman orang-orang percaya yang sudah dilepaskan, dimerdekakan dari dosa, dan terus mengiring Kristus sampai ke tanah perjanjian yang kekal, langit dan bumi yang baru yang kita kenal dengan nama sorga. Karena itu mari kita membaca kisah perjalanan iman orang percaya. Ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab kami bekerja baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Saudara-saudara, orang Israel berada di dalam sebuah ketakutan yang luar biasa, sehingga mereka menyimpulkan bahwa perjalanan yang mereka sedang tempuh ini menuju maut. Dan mereka berkata, "Apakah kurang kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami ke tempat ini?" Bayangan mereka, tidak ada lagi jalan keluar, tinggal menunggu kematian. Tidak mungkin ada jalan keluar. Saudara-saudara, rupa-rupanya bangsa Israel pun belum mengenal Tuhan yang mereka ikuti. Walau mereka menuruti perintah Musa agar mereka pergi ke tanah perjanjian untuk beribadah kepada Tuhan, namun itu lebih banyak didorong oleh ingin bebas dari perbudakan di Mesir daripada yakin akan janji Tuhan, tanah yang berkelimpahan air susu dan madu. Mereka belum mengenal benar siapa Tuhan, yang walaupun mereka sudah melihat 10 tanda ajaib yang diperbuat Tuhan, mereka tetap saja masih belum mampu untuk mempercayai Tuhan dengan sebulat-bulat hatinya. Karena itu ketika Musa menjawab pertanyaan mereka dengan berkata, "Jangan takut, bahwa Tuhan akan berperang ganti kamu. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Bagi mereka perkataan itu seperti omong kosong. Sebab apa yang mereka lihat, apa yang ada di pikiran mereka adalah kematian. Ke depan air laut, kiri kanan adalah padang gurun. Sementara orang Mesir datang dari belakang. Mau kemana mereka menyelamatkan diri? Saudara-saudara, rupa-rupanya bukan hanya orang Israel. Musa pun yang sudah mendapat mandat dari Tuhan untuk membebaskan orang Israel, yang sudah mendapatkan perintah supaya Musa bertindak atas nama Tuhan membebaskan orang Israel, pun rupa-rupanya mulai goyah juga. Mungkin karena teriakan orang-orang
Israel yang sangat mengerikan karena ketakutan itu. Mungkin juga dia sendiri mulai berpikir, iya bagaimana mungkin ya kita bisa lepas. Walau mulutnya mengucapkan firman Tuhan, tapi hatinya rupanya tidak tentram, sehingga dia pun ikut berseru-seru kepada Tuhan. Sampai Tuhan berkata kepada dia, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Perkataan mengapakah engkau berseru-seru demikian menunjukkan bahwa baik caranya berseru-seru, baik isi seruannya, rupa-rupanya Tuhan sama sekali tidak berkenan. Kita tidak tahu apa yang diserukan oleh Musa. Ada kemungkinan dia berseru, Tuhan, bagaimana kami bisa luput dari orang Israel, dari orang Mesir ini? Bagaimana kami bisa lepas dari tangan yang akan membawa kami kembali kepada perbudakan ini? Kalau kami melawan, kami tidak mungkin kami akan mati semua di sini. Berbanding kekuatan mereka, kami tidak ada apa-apa. Atau mungkin dia juga berseru, Tuhan, lindungi aku dari amukan orang Israel yang sudah mulai mempertanyakan kepemimpinanku. Mungkin juga seruan-seruan lain dia sampaikan. Namun yang jelas Tuhan mengatakan, mengapa? Sebab seharusnya rupanya di mata Tuhan, sebagai orang yang sudah mendapat mandat, sebagai orang yang sudah diyakinkan Tuhan bahwa Tuhan menyertai dia dengan berbagai tanda yang sudah diperlihatkan kepadanya sebelum dia berangkat menuju Mesir, masih di dalam tugasnya sebagai gembala. Sampai kepada mereka berangkat pada hari mereka dibebaskan Tuhan, tanda ajaib itu pun rupa-rupanya belum meyakinkan Musa. Sampai ucapan Musa sendiri yang mungkin digerakkan oleh roh Tuhan atau dibisikkan Tuhan apa yang harus dia katakan dari pihak Tuhan. Jangan takut, Tuhan berperang ganti kamu, kamu hanya tinggal diam. Israel, orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Tapi mulut bicara, hati merasa yang lain. Dan hati inilah yang mendorong seruan-seruannya yang demikian yang Tuhan pertanyakan. Mengapa Tuhan pertanyakan, saudara? Oleh karena sekali lagi saya katakan seperti tadi, bahwa yang seharusnya dia lakukan bukan lagi berseru-seru. Mengapa? Saya ajak saudara dulu melihat firman Tuhan yang memberangkatkan Musa untuk membebaskan Israel, yang luar biasa isinya, yang seharusnya menjadi landasan dia berpikir, bertindak untuk membebaskan orang Israel. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-17. Saudara perhatikan baik-baik. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau perbuat. Saya ulangi. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Keberangkatan dia diiringi atau disertai satu kalimat peneguhan. Tongkat ini alat di tanganmu untuk membebaskan mereka. Dan Musa sudah buktikan. Pertama, meyakinkan orang Israel. Kedua, meyakinkan Firaun dan orang-orang Mesir. Tapi pada saat kesulitan yang begitu tidak mungkin ada jalan keluar dihadapi, semua janji firman Tuhan itu, semua kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadanya itu sirna. Seharusnya dia ingat bahwa Tuhan memberi dia tools, alat, sebagai wujud kehadiran Tuhan membebaskan Israel, yaitu tongkat. Karena itu Tuhan berkata, angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu, belah air laut itu.
mengingatkan Musa, mengingatkan Israel bahwa Tuhanlah yang akan bertindak membebaskan mereka, bukan mereka. Sehingga mereka tidak perlu putus asa, mereka tidak perlu bingung, tinggal menunggu menanti bagaimana Tuhan bertindak. Tapi ini memang membutuhkan iman. Ini memang membutuhkan keyakinan yang sangat dalam. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Karena itu saudara, setelah diangkat oleh Musa tongkat itu dan tangannya diulurkan ke arah laut, terjadilah seperti yang kita baca, bahwa semalam-malaman Tuhan mendatangkan angin timur membelah air laut itu, dan terciptalah sebuah tanah kering di tengah-tengah dua tembok raksasa air laut. Pasti mengikuti alur makin dalam, dan terus kemudian makin naik di seberang sana. Kita tidak tahu berapa dalam laut yang mereka seberangi itu. Sudah bisa bayangin tingginya tembok air itu. Apa yang menahan dia supaya tidak curah kepada mereka? Kuasa Tuhan. Dan ketika bangsa Israel melewati jalan itu, tentu mereka seharusnya diteguhkan, diyakinkan, ini gak mungkin, ini bagaimana bisa mungkin? Saya berhayal, jemaat sekalian, apakah bisa mereka lihat ikan berenang di kiri kanan seperti di akuarium raksasa? Mungkin iya. Mungkin iya. Sebab disebut tembok air. Bukan tembok raksasa Cina yang terbuat dari beton ataupun batu-batu besar. Apakah mereka tidak terpesona, tidak terkagum-kagum, lalu tunduk sujud menyembah dan mempertaruhkan hidupnya seutuhnya kepada kepemimpinan Tuhan? Ini pertanyaan untuk kita juga hari ini. Ketika kita sudah mengalami sebuah pekerjaan Tuhan, seringkali lupa lagi. Ketika kita menghadapi persoalan baru, pengalaman-pengalaman yang Tuhan sudah beri tidak seolah-olah berbekas di hati kita. Tetap saja kita khawatir, tetap saja kita takut, tetap saja pikiran kita berjalan berpikir seperti orang dunia. Bagaimana mungkin ini? Saudara-saudara, kita tahu ujung ceritanya bagaimana Israel selamat, dan kemudian bagaimana orang Mesir yang memang ikut mengejar, sebab rupa-rupanya Tuhan izinkan bahwa tanah itu masih kering dan belahan air laut itu masih belum dipulihkan menjadi laut kembali, sehingga ketika mereka lihat bahwa melalui itulah orang Israel melarikan diri dan mereka turut mengejar. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu akhirnya setelah mereka semua masuk ke dalam laut itu, Tuhan pulihkan kemudian air itu sementara Israel sudah mendarat di seberang sana dengan selamat. Dan benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Bangsa Mesir yang hari ini kamu lihat, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan adalah sarana yang dipakai Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu yang ada. Karena firman Tuhan membuat yang tidak ada yang menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin adalah karena firman. Firman itu yang diberi kepada Musa. Firman itu yang dia lupakan. Firman itu yang menghantar orang Israel hari itu berkata, jangan takut, Tuhan akan berperang. Tapi firman itu tidak mempengaruhi hidup mereka. Karena apa? Ketakutan dan rasio mereka lebih kuat ketimbang percaya mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara, kuncinya bukan pada tongkat itu. Kemenangan, kelepasan yang mereka alami bukan karena benda tongkat itu, tetapi adalah karena ketaatan Musa di dalam ketidakmengertiannya, dalam kebimbangannya barangkali. Sebab dia berseru-seru itu menandakan apa? Menandakan belum dia tahu jalan keluar.
berseru-seru kepada Tuhan, sama seperti orang Israel lainnya. Jadi di dalam kebimbangan dan kelemahan dia itu, dia tetap mau taat kepada Tuhan. Itulah kuncinya. Disuruh angkat tongkat, mungkin dia tidak ingat itu firman. Itu sebabnya dia tidak mengangkat. Tapi dia taat, dia angkat. Ulurkan tanganmu ke laut, belah air itu. Barangkali tidak terbayang tangan dia bisa membelah air laut, sebab itu belum pernah dia alami di dalam perjalanan iman dia mengiring Tuhan. Belah air laut, tapi dia taati. Di dalam ketaatan itulah Tuhan bekerja. Tuhan menggenapi firman yang diucapkannya. Memang benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Iman datang dari mendengar firman Tuhan. Firman yang ditaati itu akhirnya kemudian membangkitkan iman, meneguhkan pengharapan. Saudara-saudara, jangan orang berpikir kuasa itu ada pada diri Musa. Memang sulit kita membedakan antara iman dan diri Musa. Diri Musa bisa berubah-ubah, tapi imannya itu kepada Tuhan, setiap dia pegang imannya, setiap dia taati firman sebagai wujud iman dia, maka dia bisa mengalami penggenapan janji-janji Tuhan itu. Kita lihat umpamanya sebagai contoh. Pada satu saat dalam perjalanan berikutnya, bagaimana orang-orang Israel membutuhkan air, dan Tuhan menyuruh Musa memukul sebuah gunung batu di dekat mereka supaya mengeluarkan air. Dan ketika Musa taat memukulkan tongkatnya, air keluar. Seolah-olah tongkat itu punya kuasa. Tapi di kali lain, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, butuh air. Tuhan berkata kepada Musa, ajaklah beberapa orang tokoh-tokoh atau pemimpin umat Israel bersama Musa, pergilah ke gunung itu dan berkatalah kepada batu itu supaya ia mengeluarkan air bagi umat Israel. Ketika Musa sampai di sana, tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin dia emosi mendengar sungut-sungut amarah, pertanyaan. Lalu dia berkata, dari batu inikah kami mengeluarkan air bagi kamu? Lalu dia memukulkan tongkatnya ke batu itu. Batu itu memang mengeluarkan air. Tuhan tidak permalukan Musa. Tetapi kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Musa, di mana hormatmu kepadaku? Kenapa engkau tidak menjaga kekudusanku? Aku sudah perintahkan kepadamu, engkau bicara, tapi engkau pukul. Kau tidak mau taat, kau tidak mau percaya bahwa dengan berbicara saja engkau sudah cukup. Saudara-saudara, percaya ini yang dituntut, yang kita wujudkan di dalam ketaatan. Hal serupa itu umpamanya kita melihat di dalam perjanjian baru. Umpamanya dalam diri Abraham yang sangat terkenal. Sesudah usianya mendekat 100 tahun, masih ada keraguan itu rupanya bahwa dia tidak bisa punya anak dari Sarah. Lalu Tuhan teguhkan dia dan berkata, lihat bintang di langit, lihat pasir di laut, seperti itulah jumlahnya keturunanmu. Lalu percayalah Abraham akan firman Tuhan. Nah, di Roma pasal 4 ayat 22 sampai 25 kita membaca bagaimana Tuhan membenarkan dia oleh karena sekalipun tidak ada lagi harapan untuk punya anak, dia tetap tidak bimbang, malah diperkuat keyakinannya dengan penuh kepercayaan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang Allah janjikan, yaitu bahwa dia akan punya keturunan dari Sarah. Itu saja yang menjadi modal dia, dan benar, dia tidak dikecewakan. Dia punya anak pada saat dia sudah berusia
100 tahun tubuhnya sudah lemah, demikian firman Tuhan. Istrinya sudah menopause, yaitu sudah 90 tahun. Tidak mungkin lagi, tapi menjadi mungkin karena dia tetap percaya pada Tuhan. Dia tetap taat. Dia tidak melakukan tindakan-tindakan lain untuk menyelamatkan hartanya, untuk menyelamatkan masa depan keluarganya. Dia tetap menunggu. Atau contoh lain, ketika seorang bapak yang dari kecil anaknya sudah sakit ayan atau dirasuk setan, istilah dipakai di Markus pasal 9, datang kepada murid-murid untuk minta tolong supaya disembuhkan, tidak bisa. Dan diceritakan sebelumnya bahwa ayah ini sudah pergi kemana-mana untuk mengobatkan anaknya, tidak bisa. Seolah-olah tidak mungkin lagi anak itu bisa sembuh. Karena itu ketika berjumpa dengan Yesus, dia mengatakan begini, Tuhan, kalau Engkau dapat, tolonglah kami. Jadi dia datang kepada Yesus dalam keraguan. Sebab apa? Sudah bolak-balik dia kecewa. Katanya di sana ada kesembuhan, dia pergi nggak dapat. Katanya di kalangan murid-murid Tuhan ada kesembuhan, di sana dia pergi nggak dapat. Sekarang dia berkata, kalau Engkau dapat, tolonglah kami. Sudah tahu apa jawab Yesus? Katamu, jika aku dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Artinya kuncinya bukan aku dapat atau tidak, tapi engkau percaya atau tidak. Sekalipun aku dapat, kalau engkau tidak percaya, itu tidak ada artinya bagimu. Banyak orang yang datang kepada Yesus karena tidak percaya, yang tidak dapat apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Jadi kuncinya bukan pada diri mereka, tapi pada kepercayaan mereka kepada Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Tuhan yang sudah memberi firman, Tuhan yang sudah berjanji dalam firman-Nya bahwa Dia akan menolong kita. Itu yang menjadi dasar. Maka, saudara-saudara sekalian, bangsa Israel berjalan mengiring Tuhan. Kita melihat buktinya mereka jatuh bangun. Kuncinya adalah ketaatan. Tidak pernah konsisten di tangan kepemimpinan Musa, Yosua, sampai pada zaman raja-raja. Begitu mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib itu, mengubah yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, mereka senang, mereka bersuka cita, percaya sebentar, kemudian jatuh lagi mengikuti daya tarik dan pola pikir dunia ini. Saudara, iman kita harus bergerak dari belief to trust. Saya pakai dalam kata-kata Inggris. Tidak lagi sekedar percaya karena iblis pun percaya bahwa percaya hanya tahu ada Tuhan, bertuhan itu berkuasa. Oh ya, oke. Iblis juga seperti itu, tapi iblis tidak akan pernah mengalami itu, pertolongan Tuhan itu. Jadi harus mereka bukan sekedar believe, tapi trust. Apa bedanya believe dan trust ini? Di dalam trust ini mengandung unsur percaya dengan penuh penyerahan total. Tidak ada keraguan mempercayakan hidupnya, tidak ada keraguan mempercayakan seluruh masa depannya di dalam ketaatan kepada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan mengasihi dia, Tuhan mampu menolong dia, Tuhan peduli dengan dia. Tidak ada keraguan, karena itu dia menyerahkan diri seperti seorang anak ke dalam pemeliharaan orang tuanya. Mungkin saudara pernah mendengar kisah antara anak dan bapak. Satu ketika ada seorang bapak yang memang jago akrobat, mempertunjukkan keahliannya di depan umum, dan mereka semua terkagum-kagum bagaimana dia bisa berjalan mondar-mandir di atas sebuah tali yang cukup
jauh direntangkan, sedangkan di bawah ada api, di bawah ada benda-benda yang membahayakan dirinya kalau dia jatuh. Dan ketika dia berhasil melakukan, mendemonstrasikan keahliannya ini, saudara-saudara, dia bertanya, saudara percaya nggak aku bisa? Dan semua mereka bertepuk tangan, tanda setuju, dia hebat. Benar saudara yakin? Percaya? Iya, kami percaya, kami yakin. Oke, kalau saudara percaya dan yakin kepada diri saya, sekarang saya tantang, siapa di antara saudara yang mau naik ke atas tangga ini, dan saya akan gendong berjalan bersama di atas tali ini. Semua menunduk, tidak ada satu pun mengangkat tangannya. Halo, siapa di antara saudara? Tidak ada seorang pun. Tadi saudara mengatakan yakin dan percaya saya hebat. Sejauh mana saudara yakin dan percaya? Hening, sepi. Tidak ada yang berani menyahut. Tiba-tiba seorang pemuda yang duduk paling belakang berkata, saya mau. Spontan seluruh mata menengok ke dia. Siapa itu yang berani, sok berani itu? Kalau dia jatuh nanti, betapa risikonya, nggak ada sesuatu yang didapat apa-apa. Si akrobat itu kalau jatuh, dia sudah mengasuransikan dirinya. Bagaimana dengan dia? Hanya sok-sokan jago, tanda percaya. Namun di tengah sorotan mata yang penuh tanya dari orang banyak itu, dia maju naik sampai ke atas dan ketegangan pun mulai terjadi. Mereka melihat anak muda itu digendong bapak akrobat itu. Mondar-mandir beberapa kali dibuktikan dan berhasil, dan akhirnya mereka mengatakan, kamu lihat? Dan semua bersorak-sorai. Ketika si pemuda ini turun, dia langsung dikerubuti banyak orang dan berkata, kamu kok tadi berani? Kenapa kamu berani? Mengapa tidak? Kok mengapa tidak? Itu ayahku, itu bapakku. Saya percaya setiap ucapannya. Saya tidak ragu siapa dia. Saya tidak meragukan kasihnya. Kalau dia berani membawa saya, itu berarti dia pertanggungjawabkan keberaniannya, kemampuannya. Dia tidak mungkin ingin mencelakakan saya. Itu bapak saya. Semua berkata, oh bapak. Tapi mereka tidak mengerti sebenarnya intinya. Intinya adalah karena dia anak mengenal bapaknya. Dan bapaknya tidak mungkin mencelakakan dia. Kalau bapaknya berkata, ayo saya gendong, dia ikut gendong. Itulah sebenarnya yang diminta oleh Bapa daripada kita. Di dalam perjalanan iman kita, saudara-saudara, hari-hari ini saya tidak tahu apa pergumulan jemaat. Di dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan, bersaksi bagi nama Tuhan, baik melalui pekerjaan saudara, pergaulan saudara, rumah tangga, sekolah saudara-saudara. Kalau ketika saudara menghadapi hal-hal yang begitu menantang imanmu, seolah-olah tidak mungkin saudara taat kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, kalau saudara lakukan sesuatu tanda ketaatan. Karena seolah-olah itu akan konyol. Namun saudara, firman Tuhan mengatakan orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Roma pasal 10 ayat yang ke-11, tidak akan dikecewakan. Percaya seperti apa? Yaitu tadi, trust. Mentaati firman itu dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang berharap dan percaya kepada Dia. Bahwa Tuhan mengasihi dia dengan sempurna. Pergumulan saudara di jemaat ini, hamba Tuhan maupun pengurus jemaat ini dan seluruh jemaat, ketaatan adalah simbol yang menyatu dengan iman orang percaya.
seperti Musa. Mungkin kalau tidak jadi laut itu terbelah, akan ditertawain. Mana Musa terbelah laut? Siap diejek, siap barangkali diserang oleh orang-orang Israel yang sudah geram menunggu jalan keluar. Dia taat dengan pasrah kepada kehendak Tuhan, pasrah kepada rencana Tuhan. Di saat ketaatan itulah Anda bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Siapkah saudara ketika Anda berhadapan dengan sesuatu yang tidak mungkin diubah, tidak mungkin dilewati? Padahal saudara butuh itu diubah, butuh kalian lewat di situ. Mari cari Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan. Pegang janji firman Tuhan. Orang yang percaya pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Bahkan di dalam perjanjian lama melalui kitab Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidupnya berpasrah diri kepada Tuhan. Haleluya. Kita boleh diperkenankan melihat kemuliaan Tuhan di tengah dunia yang sudah penuh dengan kekacauan ini. Mari kita tundukkan kepala. Kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Sejauh mana ketaatan saudara di dalam perjalanan imanmu mengiring Tuhan di tengah pekerjaan, di perantauan ini. Barangkali ada di antara saudara yang terus dihantui oleh bermacam-macam ketakutan. Tahukah saudara, Tuhan menyediakan jalan keluar bagimu seperti orang Israel. Yang dinantikan daripada saudara adalah taat dan pegang janji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, jujur kami memang seringkali menjadi ragu, bimbang, bahkan menjadi memberontak ketika kami berhadapan dengan sesuatu yang begitu menakutkan kami, begitu membayang-bayangi kami dengan kehancuran dan kesulitan yang membinasakan. Kami lupa bahwa Engkau yang mengendalikan dunia ini, bahwa dengan firman-Mu Engkau dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, seperti dalam cerita yang telah kami dengar tadi. Kami lupa, atau kami kurang percaya, atau kurang trust kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Kau mengasihi setiap umat-Mu yang hari ini ada. Tidak kebetulan kami berjumpa hari ini. Lihatlah hati anak-anak-Mu yang berbisik dengan lembut. Mohon ampun, mohon penyertaan, mohon anugerah, mohon firman, janji Tuhan untuk pergumulan mereka. Dengarlah Tuhan. Berkati jemaat ini dengan Bapak Budi Ananto sebagai gembala bersama pengurus-pengurus lainnya. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mendukung, saling menolong, bukan saling menjatuhkan. Demikian juga jemaat sekalian, supaya bersama-sama saling bahu-membahu mengatasi kesulitan hidup. Seperti sekarang di bawah pengaruh atau dampak pandemi COVID-19 ini, seluruh dunia mengalami resesi ekonomi, mengalami munculnya kejahatan-kejahatan, mengalami banyak orang kehilangan pekerjaan. Tuhan, Engkaulah jaminan kami. Yesuslah jawaban bagi setiap orang yang bersandar kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang mendengar doa kami.
mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Ras Pandiangan yang sudah memberikan khotbah firman Tuhan yang memberkati kita semua. Dan saya percaya firman Tuhan ini sungguh hidup, dan saya kenal beliau adalah guru agama saya di SMA Negeri 19 tahun 1984. Sampai sekarang beliau tetap melayani, dan ini adalah satu contoh yang luar biasa baik buat kita semua untuk kita bisa mengikuti akan jejaknya. Saya berdoa kiranya Tuhan terus memakai hambanya ini menjadi alat kemuliaan dimanapun Bapak Pendeta Ras melayani, menjadi berkat buat kanan kiri depan belakang hamba Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa berkat yang kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang sudah kami lakukan saat hari ini. Kami percaya kiranya berkat-Mu boleh mengalir memberkati akan umat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba percaya Tuhan, tangan-Mu juga berada melindungi dan menyertai mereka. Tuhan, khusus untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Ras Pandiangan bersama dengan keluarga besar yang ada, kiranya Engkau memberkati dan melindungi selalu hamba-Mu ini bersama dengan keluarga, menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Engkau akan pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi untuk esok hari, minggu depan, bahkan tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih ya Bapa, hamba serahkan semua umat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Yesus. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu saat hari ini, kedangkan kepada Tuhan yang akan memberkati dan memenuhi segenap kebutuhan hidup-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara mulai saat hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata amin. Amin. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku,